Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badar TV? Alhamdulillah, saya Dita Ruspedi kembali hadir menyapa Anda karena kali ini kita ada di program yang paling ditunggu-tunggu ya. Program yang akan mengupas dan mengupas sisi perjuangan dari seorang wirausahawan dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Ada Pak Nurindra di sini. Assalamualaikum Pak Nurindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekeluarga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Nurindra ini punya bisnis namanya Mamiku Bahagia. Namanya so sweet sekali, Iya. manis sekali. Apa itu artinya Pak Nurindra? Kenapa menggunakan nama itu untuk bisnisnya? Jadi karena yang membuat adalah istri dan biasa dipanggil mami di rumah, dan saya pengen istri saya itu nantinya bahagia. Jadi saya buatlah nama itu, Mamiku Bahagia Sejahtera. Ada sejahteranya, Mbak. Masya Allah, udah bahagia sejahtera ya. Allah, ya. Amin. Jadi produknya itu ada apa aja? Wih, ini bagus sekali ya, warnanya merah, kuning, hijau, biru. Apa ini produknya Pak? Ini kita punya produk namanya Regi Joy. Regi Joy itu panjangannya Rengginang Enjoy. Nah, kenapa ini ada sejarahnya nih, kenapa dibilang Rengginang Enjoy? Jadi setelah kita melakukan research ke beberapa daerah, saat itu ada di Sumatera dan Kalimantan, dan ternyata orang yang menikmati rengginang ini bilang ini enak. Jadi mereka menikmati gitu. Jadi entah karena kerenyahannya atau rasanya seperti itu. Jadi dia bilang ya udah, ini gimana kalau namanya Regi Joy aja. Rengginang yang membuat enjoy si pemakannya gitu ya. Iya, seperti itu. Saat ini fokus di bisnis makanan dan minuman. Makanan aja. Makanan, baru makanan. Snack rengginang ini ya. Iya. Kenapa harus rengginang Pak Nurindra? Ya, begini. Jadi ketika saya mencoba banyak produk, ternyata pernah suatu saat datang ibu mertua, dia bawa rengginang, terus saya minta istri untuk goreng dan saya tawarkan di kantor, dan responnya bagus, cukup bagus. Akhirnya saya bilang ya udah, kita fokus di satu titik di jualan rengginang, seperti itu. Terus saya juga konsultasi dengan pembimbing saya yang kebetulan tetangga saya dekat. Dia bilang, Pak, kalau jualan itu nggak perlu banyak-banyak, cukup satu difokusin, insya Allah juga akan ada jalannya, insya Allah. Jalannya di situ ya, jika difokuskan di satu bidang saja gitu. Iya. Tahun berapa itu kira-kira? Saya mulai dari awal 2019, kita uji coba produk dari awal sampai bulan Oktober baru ketemu resepnya. Jadi saya bikin, isi bikin, ntar kasih ke orang, tester, oh kurang ini, bikin lagi, seperti itu. Sampai akhirnya Oktober baru fix ketemu. Jadi itu udah ada berapa bulan, sekitar 9 bulanan. Dari awal tahun sampai akhirnya. Di bulan Oktober itu, apa yang dicari waktu itu Pak Nurindra? Yang dicari adalah kenikmatan daripada rasanya yang saya cari itu. Jadi agar bagaimana orang itu senang dan rengginang ini beda gitu. Apa yang membedakannya dengan produk rengginang dari yang lainnya ya? Jadi setelah saya riset kembali, ternyata rengginang itu ibu tahu rasanya apa? Terasi. Yang dominan adalah terasi. Pasti rasa terasi. Kan? Cuman ada loh yang nggak suka terasi. Jadi Pak, saya maunya yang nggak ada terasi-terasinya. Dia bilang, oh ya udah, kita bikinlah yang nggak ada terasinya. Namanya yang original, yang kuning. Nah, terus berjalannya waktu, ini ada pandemi. Kita pikir apa, orang pada berjualan herbal. Saya nggak jualan herbal. Kita kombinasiin aja produknya. Kita kasih kencur sama daun jeruk. Itulah. Jadi inovasi kita. Jadi ketika orang pada jualan herbal, saya mah rengginang aja, saya kasih kencur, saya kasih daun jeruk, kayak gitu. Dengan harapan itu sejalan dan relate dengan permasalahan pada saat pandemi ya, dimana orang-orang membutuhkan pemasukan makanan yang bergizi, kayak antioksidan begitu ya. Benar. Yang kencur yang mana nih Pak? Kalau yang kencur yang ini, yang biru. Kalau yang ini daun jeruk, yang hijau ini. Dan ini emang baru sekali.
Oke, ini sangat inovatif ya. Dimana rengginang biasanya kalau rasanya hanya asin saja gitu ya, original atau terasi. Punya Pak Nurindra ini ada berapa rasa Pak semuanya? Ada 5. Ada 5. Sama balado 1 pedas, pedas manis. Original, kemudian Terasi, kencur, ya, kencur. terasi, daun jeruk. Daun jeruk sama yang balado. Balado ya. Wah, ada 5 rasa. Udah mulai penasaran rasanya ya. Jadi saat ini fokus penjualannya online, offline seperti apa? Offline aja. Jadi ketika tahun 2021 kita melakukan riset lagi. Riset itu dan kita akhirnya coba masuk ke distributor. Jadi yang kita sasar adalah distributor. Jadi karena kenapa distributor? Jadi ada ceritanya waktu itu pas saat penjualan banyak, istri tuh suka keteteran gitu ya. Terus dia bilang kalau tambah online nanti tambah banyak lagi dan harus cepat gitu kan kalau online ya seperti itu. Jadi kita pikir ya udahlah nggak usah pakai online, kita offline aja tapi fokus di. Jadi saya kerja sama distributor. Distributor. Jadi itulah salah satu cara untuk pemasarannya. Distributornya saat ini sudah sampai mana? Distributor ada di Kalimantan dan Sumatera di Lubuk Linggau, dan itu per pengiriman itu sekitar 500 sampai 700 piece per pengiriman per minggu. Luar biasa. Pengirimannya dilakukan berapa kali dalam sebulan? Seminggu sekali. Seminggu sekali dengan kuantitas sebanyak itu. Luar biasa, Masya Allah. Peminatnya rata-rata dari kalangan apa ya, masyarakat ya? Ya, jadi ternyata anak-anak pun suka Bu. Jadi pas kita survei sendiri saya coba yang kencur nih, anak-anak suka nggak sih sama kencur kan gitu ya. Ternyata itu suka. Bisa menjadi salah satu solusi buat yang GTM ya Bunda ya. Biasanya anak-anak memang seneng banget sama kerupuk, tapi kalau ini kerupuknya bergizi juga ya, karena kayak karbohidratnya tinggi sekali karena terbuat dari beras ya. Berasnya bahan bakunya semuanya dari mana? Ya, jadi kalau dari beras ketannya kita khusus Bu, jadi ada satu toko di daerah dekat rumah saya. Jadi setelah survei ke beberapa tempat yang jualan beras ketan, dan ternyata hanya satu yang sesuai. Jadi kenapa sesuai? Karena dia bisa ngembang rengginangnya. Kalau tempat lain kadar airnya kadang terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi dia nggak bisa membuat nggak ngembang kayak gitu. Jadi ketika kita udah nemuin nih, udah satu, jadi kita ngambil selalu di situ. Sekali ngambil sekitar 750.000 sampai 1,5 juta per minggu. Jadi kualitas produknya ini ditentukan dari bahan bakunya ya, dari awal pemilihan bahan bakunya juga ya sudah sangat-sangat dilakukan dengan apik. Berarti ini juga sama bawang putih. Bawang putihnya kita pakai yang cutting. Kenapa yang cutting? Karena kalau cutting itu dia akan mengeluarkan aroma yang lebih kuat dibandingkan bawang putih yang biasa. Kadang-kadang ibu-ibu juga kalau belanja pilih yang biasa aja karena yang cutting agak mahal ya. Tapi Pak Nurindra sangat berani untuk memilih bahan baku yang begitu berkualitas. Apa nggak rugi Pak Nurindra? Karena jumlahnya, kuantitinya banyak ya. Jadi enggak, insya Allah. Enggak ya, tertutup ya? Tertutup. Luar biasa. Jadi sekarang penjualan paling jauh ke Kalimantan? Iya. Kalimantan Sumatera, iya. Luar biasa. Pulau Jawa sendiri? Pulau Jawa sendiri malah saat ini saya belum di pasar di Pulau Jawa, tapi baru ke Bekasi aja saat ini, Jabodetabek ya. Karena saya punya 11 reseller. 11 reseller itu yang khusus untuk Jabodetabek. Di Jabodetabek sudah ada 11 reseller. Luar biasa. Regi Joy, boleh dicoba ya. Tapi Instagramnya ada ya Pak ya? Ada. Kalau teman-teman pemirsa ini kadang-kadang sekarang era digital maunya kepo dulu katanya. Instagramnya apa Pak? Iya, namanya Regi Joy _rengginang enjoy. Langsung di follow ya. Kunjungi dulu Instagramnya, YouTube juga ada ya? Ada. Saya lihat jalan-jalan ke Bekasi. Lanjutin Pak. Saya lupa. YouTube-nya juga ada ya, namanya apa? MBS ya. Itu strategi marketing yang dilakukan oleh Pak Nurindra dan
timnya Iya. itu sekarang bermain di media sosial untuk Iya. promosi ya. Iya. Bagaimana Jadi- itu Pak? Jadi gini, untuk sosial medianya kita juga pakai pihak ketiga juga. Jadi mereka itu adalah namanya dari Bandung, anak-anak kreatif dari Bandung. Kita kerjasama sama mereka, jadi mereka bikin konten-kontennya, mereka bikin desain, mereka yang posting juga. Jadi ada tanggal-tanggalnya, ini tanggal sekian harus posting, tanggal sekian harus posting, dan itu berbeda-beda ininya, gitu. Pakai media sosial spesialis ya. Iya. Tapi untuk pemirsa yang baru merintis usaha nih Pak, kebetulan sedang menonton barangkali, kadang-kadang agak ragu ya menggunakan pihak ketiga untuk bisnisnya. Apa yang membuat Pak Nurindra memilih jalan untuk menggunakan pihak ketiga dalam marketingnya, kemudian apa tadi media sosial Media sosial, spesialis. iya. Kadang-kadang kan kalau yang baru memulai ini kan modalnya juga belum cukup ya Pak Nurindra. Bagaimana, apa yang bisa dibagikan sama Iya. pemirsa? Jadi kalau memang di awal itu kita harus ngeluarin kocek ya, nggak sedikit juga sih ya. Kayak tim riset itu cukup mahal ya kalau karena saya ingin menjual suatu produk itu nggak hanya menjual Bu, tidak hanya menjual, tidak hanya barang ini laku aja enggak, tapi ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan dari value-value yang kita bisa dapat dari situ apa. Nah jadi jualannya pun nggak asal-asalan gitu. Jadi kita menggunakan jasa riset untuk riset suatu produk, terus kita jasa untuk tim desainnya ada juga. Jadi memang saya rancang harus harus bisa nantinya hasil yang didapatkan besar. Ini namanya kayak itu loh Bu, istilahnya branding produk. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar ya kita juga harus Effortnya juga besar ya, ya. seperti itu. Usahanya harus besar juga kalau mau hasil yang besar gitu ya. Jadi nggak usah pelit-pelit gitu ya katanya. Kadang-kadang ada modalnya tapi banyakan mikir katanya gitu. Benar. Jadi sekarang dikuatkan nih sama Pak Nurindra ya, kawan-kawan pemirsa yang sedang baru memulai bisnisnya, ragu-ragu menggunakan ini itu ya, serba-serbinya dalam berpromosi misalnya, kemudian pihak ketiga dalam tim marketingnya, itu sekarang dikuatkan sama Pak Nurindra nih. Katanya kalau mau menuai hasil yang besar, effortnya juga harus berani besar gitu ya. Iya, Balik lagi ke produknya Pak Nurindra, Ya. ini rengginangnya ini katanya renyahnya berbeda. Apa rahasianya? Rahasianya itu di pas saat penggorengannya. Ada tekniknya gitu. Ada tekniknya ya. Ini jadi bahan bakunya oke banget, rasanya oke banget katanya, karena saya belum nyobain. Nyobain ya? Ngomong nanti icip-icipnya segmen berapa nih Pak Produser? Ibu Produser. Saya paling nunggu-nunggu kalau F&B biasanya boleh icip-icip. Jadi ada rasa apa aja nih, balado ya Pak ya? Iya, ada balado, ada terasi, ada kencur, ada daun jeruk. Kalau mau dicoba boleh. Silakan. Nanti katanya. Iya, nanti ya. Kata Ibu Produser nanti harus sabar. Saya penasaran harganya Pak Nurindra. Pasti pemirsa juga bertanya-tanya. Kemasannya cantik, rasanya katanya enak, dan ini sudah melanglang buana ya sampai jauh sekali ke Kalimantan, Sumatera. Takutnya harganya mahal katanya. Berapa harganya? Hanya 10.000. 10.000? Iya. Semua rasa? Iya. Semua rasa. 10.000 untuk 50 gram ya? Iya. Luar biasa, luar biasa. Ternyata nggak terlalu mahal, nggak perlu mengocek kantong terlalu dalam ya. Iya. 10.000 kita sudah bisa mendapatkan satu kantong 50 gram ya. Ada rasa balado, kemudian original, daun jeruk dan kencur yang paling berbeda ya. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita ya bersama Pak Nurindra. Kita gali rahasia-rahasia bisnisnya ya dari beliau ini. Tetap bersama kami pemirsa, usai jeda berikut di bisnis Anda.